sama sekarang udah berdomisili di Pontianak. Sehari-hari masih sibuk untuk ngurus usaha. Saya di sini dengan Yanti. Bu Yanti. Iya, Yanti selaku pengelola dari toko Rosmat ini. Oh, berarti di sini udah bisa dilihat sih ya, usaha abang nih cukur rambut gitu kan. Kalau boleh tahu nama abang nih siapa ya dulu, Pak? Tommy. Namanya Tommy. Tommy J. Pisa. Oke. Baiklah, bismillah. Nah, perkenalkan saya Tessa Riyati. Nah, alhamdulillah saya ini diamanahkan menjadi penanggung jawab kewirausahaan di Stan IMSA. Kalau pertama kali turun itu sebenarnya dari SMA. Cuman seriusnya itu ketika tahun 2018. Ketika itu awalnya ada mata kuliah juga sama kayak kalian gitu ya. Kewirausahaan juga di Fakultas Ekonomi. Saya kan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi ketika itu ada satu makul, salah satunya adalah praktek membuat usaha. Nah, ketika itu praktek saya adalah membuat sostel itu ya. Itu kan lagi viralnya gitu ya. Jadi saya buat sostel dan alhamdulillah ketika itu awalnya jadi tugas, ternyata setelah dijual banyak yang beli. Nah, dari itulah awal saya coba untuk merintis usaha sehingga hari ini ada beberapa usaha yang saya miliki. Gitu. Nah, ini 2013 menjadi riset dari kantor. Kemungkinan ada sekitar 4 tahunan ada. Oh, udah 4 tahun lah ya, udah lumayan lama di sini. Ya, Kalau wirausaha sih udah lebih dari 10 tahun. Cuma kalau untuk frozen food ini baru berjalan. Kan kita baru berjalan 4 bulanan ini. Oh, 4 bulannya ya. Baru 4 bulan. Sebelum Ibu membuka usaha frozen food ini, Ibu membuka wirausaha apa ya, Bu? Awalnya sempat juga jual sostel di kaki lima gitu kan. Sostel, burger. Lalu dalam 4 bulan ini udah di sini ya, Bu? Iya. Oke, nah kalau untuk terkait penjualan, nah di Stan IMSA ini banyak sekali ya. Ada jualan kayak snack dan juga minuman dan juga ada buka perinan. Biasa juga ada kadang yang nitip-nitip sejenis minum-minuman, gorengan. Jasa juga biasa kadang untuk jasa desain ataupun ngeprint dan lain-lain. Banyak sih. Pokok intinya kewirausahaan itu masuk aja sih di Kesma ini gitu. Kita di sini sebenarnya fokus untuk makanan food frozen. Itu macam-macam ya. Ada dari dagingan, daging sapi, ayam, kambing dan segala macam. Terus termasuk juga nugget, makanan cemilan frozen gitu, macam lumpia segala macam. Seperti itu sih intinya untuk makanan-makanan kita di sini. Oke. Kalau lokasi sebenarnya ada 2 ya. Ini cabangnya ada 2 untuk yang saya punya ada banyak brand. Jadi Pondok Makan Berkah itu salah satu brand di bidang kuliner. Saya ada brand di bidang minuman namanya Lime Sirup. Itu di bidang minuman. Kemudian di bidang konveksi ada Berkah Konveksi namanya. Kemudian di bidang catering juga ada Berkah Catering, dan kalau ini di bidang rumah makan itu Pondok Makan Berkah. Tempatnya ada 2 di Masjid Kampus Tuntan sama di UMP, di kantin UMP Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, salah satu alasan karena target market saya adalah mahasiswa. Nah, jadi dalam ilmu bisnis kan ada 3 dasar yang harus dimiliki sebelum buka usaha kan. Ada price, kemudian place, dan kemudian people-nya seperti itu. Jadi saya salah satunya place-nya adalah di sekitar kampus karena target market saya adalah mahasiswa. Ya, tentu kalau kita melihat harga jual, kita harus lihat pada siapa target marketnya dulu ya. Kalau kita mahasiswa, jadi kita harus analisis dulu. Riset mahasiswa itu apa yang dicari gitu. Kalau biasanya pasti cari yang murah, yang banyak,
enak tuh nomor kesekian biasanya lah ya. Yang paling penting tuh banyak sama murahnya dulu gitu. Intinya kenyang. Nah, intinya kenyang gitu ya. Ya. Nah, makanya target market saya mahasiswa, maka akan saya buat harga itu menyesuaikan harga mahasiswa. Itu dari HPP, harga pokok penjualan kan, dari fixed cost-nya, dari variable cost-nya, kemudian dari bahan pokok yang ada hari ini menyesuaikan. Jadi saya melihat dari itu. Harga ya kalau anak-anak itu ada 15.000. Oh, 15.000. Kalau dewasa kayak orang tua itu 20.000 standar gitu lah kan. Standar. Kalau pangkas rambut. Nah, ini mungkin tergantung dari kantongnya mahasiswa juga ya gitu ya kan, karena kalau misalnya kita di lingkungan pasarnya targetnya mahasiswa ya tetap harganya mahasiswa. Kalau misalnya kalau di lingkungan biasa jual aquanya 3.000 ya kami menyesuaikan dengan di lingkungan itu, karena kalau misalnya kita tidak menyesuaikan dengan lingkungan kampus otomatis juga bakalan beda dengan pendapatan yang lainnya. Sesuai ya dengan harga yang kita beli dengan yang kita jual dan juga kantong mahasiswa itu. Berarti Oke, untuk teman-teman yang baru memulai usaha, jadi motivasi atau pesan dari abang nggak perlu banyak-banyak, cukup kurangi narasi, perbanyak aksi, dan jangan terlalu sering berangan-angan. Jadi apapun yang teman-teman bisa lakukan sekarang kerjakan, kemudian sambil teman-teman harus juga punya kekuatan atau keinginan lebih untuk belajar. Karena tidak ada pengusaha yang bahasa kasarnya itu otaknya kering gitu. Jadi kalau pengusaha itu main sistem. Sistem itu ada di otak gitu ya maksudnya ya. Jadi seorang pengusaha itu main sistem, karena bedanya pengusaha sama pedagang itu kerjanya cuma jualan. Dia nggak punya sistem penjualan. Ya, karena kalian maunya untung terus gitu. Kalau pedagang kayak gitu. Tapi kalau pengusaha dia mainkan sistem penjualan. Nah seperti itu. Maka kita mulai hari ini banyak-banyak belajar, diskusi, dan paling penting cari mentor dulu. Cari mentor dalam berbisnis. Kalau kita nggak punya mentor agak susah. Ya, ya Bang. Banyak sedekah dan berdoa. Yang kedua, wirausaha itu yang paling keren kalau dia hobi dilanjutkan untuk usaha itu paling keren. Hobi ditekuni terus nanti jadikan usaha itulah yang paling keren.